Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk hati malam Rabu 4 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan menegangkan untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya di sini Dewa dan Lucky dia lagi menanam bunga hias. Dia sudah beres menanamnya, dia juga ditinggalkan tanaman itu dan mau beli bibit tanaman bunga hias lagi. Lalu di sisi lain terlihat si Nurul Tunjung dan si Ken Kelvin dia lagi menaiki mobil Artifet. Lalu dia juga melihat tanaman Dewa sama Nana dan Lucky, dia juga merusaknya tanaman bunga hiasnya Dewa dan Nana dan Lucky. Lalu terlihat tanaman bunga hiasnya Dewa dan Lucky dan Nana juga dia hancur dirusakin sama si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung si alias si Hile Datel. Lalu si Nurul Tunjung si alias si Datel juga dan si Ken Kelvin juga pergi dari tempat itu dan berhenti di tempat lain. Lalu pas dia pergi si alias si Datel sama si Ken Kelvin, tiba-tiba Nana datang, dia akan menghias bunga hiasnya lagi. Lalu tiba-tiba dia dikagetkan melihat tanaman bunga hiasnya suaminya sama Lucky hancur berantakan, dan Nana juga menjerit memanggil-manggil suaminya yaitu Dewa. Terlihat Dewa yang baru datang membeli bibit bunga tanaman hias. Di sini Dewa juga langsung lari dan dia juga melihat tanaman bunga hiasnya rusak. Lalu Lucky juga dia ngomong kepada Dewa, ini pasti perbuatan si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung si alias si Hile Datel. Lalu singkat cerita Dewa juga langsung dia akan menyewa mobil Artifet untuk mengejar si alias si Datel sama si Ken Kelvin. Lalu Nana juga dia sangat khawatir sama suaminya, dia menyuruh Lucky menyusul suaminya. Lucky juga dia berangkat menyusul Dewa. Terlihat Dewa juga sudah menyewa mobil Artifet, dia juga akan mengejar si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung si alias si Hile Datel. Tiba-tiba pas dia berhenti datanglah Lucky. Lalu di sisi lain si Livia dia melihat si alias si Hile Datel dia menaiki mobil Artifet. Lalu si Livia juga dia ngomong kepada si Broko Kroni dia mau naik mobil Artifet. Tiba-tiba lagi cekcok antara si Roni sama si Livia, datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong ada apa ini? Kata Pasha kepada si Livia. Lalu si Livia juga bicara kepada Pasha, saya Pasha mau naik mobil itu, naik mobil Artifet karena saya ini lagi hamil tapi si Broko Kroni tidak mengizinkan. Lalu Pasha juga ngomong kepada Livia, saya juga tidak akan mengizinkan kamu naik mobil Artifet karena kamu itu Livia lagi hamil, kata Pasha kepada si Livia. Lalu si Livia juga dia sambil mewek, dia calawak sambil meninggalkan Pasha sama si Roni. Semua orang tidak ada yang mengerti kepada saya, kata si Livia sambil pergi. Lalu si Nurul Tunjung si alias si Datel dia melihat dan mendengarkan percakapan si Pasha sama si Broko Kroni dan si Livia. Dan dia juga pas si Livia lagi berjalan sendiri dia juga menghampiri si Livia. Lalu si alias si Datel si Nurul Tunjung dia ngomong kepada si Livia, kamu itu mau naik mobil Artifet ya Livia, kata si alias si Datel. Lalu si alias si Datel juga dia turun dari mobil itu dan si alias juga mengasih pinjam mobil Artifetnya yang dibawa dia kepada si Livia. Lalu terlihat si Livia juga sangat senang dikasih pinjam mobil Artifetnya yang dibawa si alias si Hile Datel. Singkat cerita si Livia juga dia langsung membawa mobil Artifet itu. Lalu di sisi lain Dewa yang akan menyusul si Ken Kelvin sama si alias si Datel dia dikagetkan dengan melihat Livia adanya membawa Artifet. Lalu Dewa juga dia akan mengejar si Livia. Tiba-tiba datanglah Lucky. Ada apa Dewa? Itu si Livia membawa Artifet, mobil Artifet, saya akan mengejarnya. Ya udah saya akan mencari si Ken Kelvin, kata Lucky kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia mengejar mobil Artifet yang dikendarai si Livia tapi dia kehilangan jejak. Lalu terlihat si Livia juga dia langsung menggas mobil Artifetnya
dan di tengah hutan dia juga berhenti. Lalu si Livia juga dia ngomong sendiri, "Saya ini di mana?" kata si Livia. "Jangan-jangan saya ini nyasar," kata si Livia sambil ngomong sendiri. "Bagaimana saya kalau tidak bisa pulang, dan juga bagaimana kalau ada hewan-hewan buas," kata si Livia sambil ketakutan. Nggak banyak basa-basi, si Livia juga langsung menggas mobil Attipede-nya, dan di sini terlihat si Livia juga mengalami kecelakaan. Lalu badannya si Livia juga, perutnya yang lagi hamil juga, dia mental kena setang mobil Attipede. Lalu dia juga mental lagi dari mobil Attipede-nya, langsung jatuh ke bawah, dan si Livia juga terkapar di bawah pingsan. Lalu untuk episode nanti malam, bocoran untuk nanti malam, terlihat di sini Dewa menemukan Livia. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut melihat adiknya Livia sudah terkapar di bawah pingsan, dan mobil yang dikendarain Livia juga mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Livia juga dibawa oleh Dewa ke rumah sakit. Lalu sampai ke rumah sakit sudah ditangani oleh dokter, ternyata Livia juga mengalami keguguran. Lalu terlihat Pasha sama Dewa juga. Pasha juga sangat sedih dan terpukul karena adanya kehilangan bayinya karena keguguran. Lalu Dewa juga dia sedih dan menangis melihat adiknya harus kehilangan bayinya. Lalu Livia juga dia teriak-teriak kepada Pasha sama Dewa, "Nggak mungkin bayi saya nggak ada hilang," kata Livia, "dan tidak mungkin saya keguguran," kata Livia. Lalu si Borkokroni dia dalam batinnya, ini gara-gara si Alia mengasihkan mobil Attipede-nya kepada Livia. Lalu pas Pasha dan Dewa keluar, Bu Farah sangat geram dan murka banget kepada si Pasha. Lalu Bu Farah juga memarahi si Pasha, "Ini gara-gara kamu Pasha, tidak bisa menjaga Livia," kata Bu Farah kepada Pasha. Nana juga dia tidak bisa ngomong, cuman melihat Bu Farah lagi memaki-maki kepada Pasha. Dan di sini Bu Farah juga terus-terusan memarahin Pasha. Lalu di sisi lain Dewa juga tidak bisa menolong si Pasha, dan Dewa juga sangat marah dalam batinnya kepada si Pasha tidak bisa menjaga Livia. Lalu keesok harinya Dewa juga dan Nana pulang. Pas di mobil Nana ngomong kepada Dewa, "Saya jadi takut Mas, bagaimana kalau menimpa ke kandungan saya, karena apalagi kandungan saya lemah," kata Nana sambil memegang kandungannya dan melihat ke suaminya yaitu Dewa. Nana juga sangat ketakutan, "Mudah-mudahan baik kita selamat ya Mas, jangan terjadi apa-apa," kata Nana kepada Dewa. Lalu keesok harinya Nana pergi belanja, tiba-tiba ada yang mengganggu preman. Barang-barang Nana mau diambil oleh preman-preman itu, dan Nana juga berusaha menyelamatkan barang yang ada di tangannya. Lalu di sini pas Nana lagi digangguin oleh preman, di sisi lain terlihat ada seorang pemuda yang ganteng lagi bawa motor gede. Melihat Nana lagi diganggu sama preman, dia juga langsung menggas motornya dan menabrak preman-preman itu. Dan preman itu juga nampuyak tergeletak di bawah karena ditabrak oleh pemuda yang bawa motor gede itu. Lalu pemuda itu juga dia melihat Nana sangat kaget dan terkejut. Lalu Nana juga dia juga melihat orang yang menolong dia sangat bengong dan terkejut. Besar kemungkinan di sini juga pemain baru ini adalah temennya Nana waktu sekolah. Dan alhamdulillah Nana juga selamat dari gangguan preman-preman itu, dan barangnya juga selamat gara-gara pemuda itu yang menolong dia. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk malam ini, Rabu 4 Agustus 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.